Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna fahma. Amma ba'du, para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita teruskan kajian dari Sirah Nabawiyah, yang mana kita sampai pada tema tentang dakwah jahriyah, yaitu dakwah yang disampaikan secara terbuka atau secara terang-terangan, di mana sebelumnya Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah secara sirriyah atau secara rahasia maupun sembunyi-sembunyi untuk menjaga kerahasiaan dakwah supaya tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy, karena kekuatan kaum muslimin saat itu masih sangat sedikit. Namun demikian ada batas waktu. Para ulama sejarah menyampaikan dakwah secara sirriyah, secara rahasia itu kurang lebih selama 3 tahun. Maka pada tahap selanjutnya Nabi diperintahkan untuk menampakkan dakwah. Sehingga pada pembahasan kali ini kita akan menyampaikan tentang dakwah jahriyah, awal menampakkan dakwah, juga tentang pergolakan di Mekah, kemudian tentang penentangan kafir Quraisy dan mengapa mereka menolak, juga tentang kesabaran Rasulullah SAW masa-masa penuh tekanan dan siksaan, serta kekuatan akidah dan spiritual. Tentang awal menampakkan dakwah, beliau menyampaikan peringatan kepada kerabat terdekat melalui undangan makan bersama. Kemudian beliau menyampaikan dakwah di atas Bukit Sofa, dan di sana ada pelajaran yang bisa didapat dari nabi-nabi sebelumnya. Nah, jemaah sekalian, beliau menyampaikan peringatan kepada kerabat terdekat, kepada keluarga besar beliau. Jadi sebagaimana kita ketahui, dakwah sirriyah sudah menjadi pembicaraan masyarakat di Mekah. Walau sebatas kabar angin, kebanyakan orang tidak peduli. Maka pertama-tama menampakkan dakwah yaitu dengan turunnya surat Asy-Syu'ara ayat ke-214. Allah berfirman, wa andir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Ayat ini menjadi kelanjutan dari kisah-kisah yang Allah Ta'ala sampaikan di sana di awal-awal dan di pertengahan surat Asy-Syu'ara ini, yaitu tahapan dakwah Nabi Musa alaihissalam sebagai pelajaran. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun, raja yang sangat dolim, yang mana sebelumnya Nabi Musa diasuh di istana. Kemudian pada tahap remaja ada persoalan antara pemuda suku Kipti dan pemuda Bani Israel. Akhirnya Nabi Musa melerai karena ada salah satu di antara dua pemuda ini, yaitu pemuda dari suku Kipti, yang itu adalah suku dari Mesir ini ya, melakukan perlawanan, sehingga Nabi Musa menyentuh badan daripada pemuda ini dan ternyata ngeblak ya, pemuda ini meninggal dunia. Jadi tanpa sengaja Nabi Musa, dan akhirnya tertuduh sebagai seorang pembunuh. Nah, oleh karena itulah Nabi Musa dikejar-kejar dan lari ya, dari
Mesir sampai kepada negeri Madian. Di sana bertemu dengan jodohnya, yaitu salah satu putri dari Nabi Syu'aib. Nah, kemudian diperintahkan Allah untuk kembali ke Mesir dalam rangka berdakwah kepada mantan ayah angkatnya sendiri, yaitu Fir'aun itu ya. Ada sebuah beban psikologis yang berat pada diri Nabi Musa, tapi itu tantangan dan perintah Allah. Maka Nabi Musa kembali ke sana mendakwahkan dengan lika-liku yang sangat panjang ceritanya. Jadi di sana Allah Ta'ala menyampaikan tentang pendustaan dan tekanan yang dihadapi oleh setiap nabi ataupun setiap rasul. Pasti ada pertentangan dari objek dakwah, apakah dari pembesarnya ataukah dari pengikutnya. Itu pasti dihadapi oleh setiap nabi ataupun rasul ini, termasuk yang dihadapi oleh Nabi Musa, yang dihadapi oleh Nabi Nuh, kemudian juga Nabi Lut dan yang lain-lain. Semua rasul berhadapan dengan kekuatan yang besar. Dan juga di sana ada happy ending ya, cerita di balik setiap perjuangan. Ada akhir cerita yang dialami oleh para rasul itu, bahwa kesudahan diberikan kemuliaan ataupun kemenangan kepada pasukan atau junudul haq, para pembela kebenaran, itu akan mendapatkan kemenangan. Dan akhir kesudahan para pendusta rasul itu kehancuran dan kehinaan. Mereka dihancurkan dan dihinakan oleh Allah Ta'ala dalam bentuk siksa yang berat di dunia, apalagi di akhirat. Itulah yang ingin disampaikan di dalam ayat-ayat ini ya, bahwasanya Nabi Muhammad ini sebagai penerus perjuangan para rasul sebelumnya pasti berhadapan dengan tantangan yang seperti itu. Tantangan dari kaumnya, dari para objek dakwah tersebut, apakah dari para tokohnya, dari para pengikutnya. Kemudian nanti insya Allah pada akhirnya beliau akan mendapatkan kemenangan sebagaimana yang didapat oleh para rasul yang sebelumnya. Nah, awal sirriyah, dakwah pada keluarga inti, pada awal jahriyah, yaitu ring dakwah meluas kepada keluarga dekat, sebagaimana sudah kita singgung ya pada pembahasan dakwah sirriyah. Ada simpul-simpul tokoh masyarakat ataupun tokoh para pemuda yang didekati oleh beliau dan juga oleh Abu Bakar dan juga oleh Ali bin Abi Thalib. Inilah orang-orang yang dekat dengan Rasulullah dan memperluas area dakwahnya kepada keluarga dekat. Jamaah sekalian ya, jadi beliau menjalankan perintah dari Allah SWT. Disebutkan dalam kitab Al-Wafa bahwa Nabi Muhammad merasa berat untuk menyampaikan dakwah kepada paman-paman beliau, karena mengetahui perlakuan yang beliau akan dapatkan dari keluarga besar itu, sebagaimana yang sudah didapatkan Nabi Musa ya, yang berdakwah kepada mantan ayah angkatnya sendiri. Ya, itu beban psikologis yang berat, apalagi Nabi Musa saat itu mengalami keterbatasan dalam hal menyampaikan kalimat-kalimat ya. Sehingga beliau berdoa, Rabbi shrah li sadri, ya Allah berikanlah kelonggaran, kelapangan kepada dadaku, wa yassir li amri, dan berikanlah kemudahan pada urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah simpul kesulitan pada saat berkata-kata. Karena Nabi Musa ya, menurut riwayat asal muasal dari keterbatasan kalimat, tidak bisa secara fasih menyampaikan ya, karena pada saat digendong dipangku oleh Fir'aun itu ya menjambak Fir'aun. Nggak tahu dijambak apanya, karena Fir'aun ini ilustrasinya ya seperti itulah kalau dalam film-film ya, bagaimana aslinya Allah alam ya, sehingga membuat dia marah ya, dan mengatakan ini anak yang kurang ajar, yang mungkin
ini adalah dari Bani Israel yang akan melawanku nanti. Tapi menurut Asiyah, istri daripada Fir'aun, anak ini tidak tahu apa-apa, belum mengerti ya, sehingga untuk diuji apakah anak ini sudah mengerti atau belum ya, disuguhkan ada dua, ada makanan dan ada bara ya. Kemudian Nabi Musa mengambil bara memakannya ya, tapi mungkin nggak sampai dimakan lah ya. Itulah yang menyebabkan dia lidahnya agak keluh gitu ya, agak ada cacatnya, sehingga ketika berkata-kata tidak fasih. Itu semata-mata atas izin Allah. Ini menunjukkan istrinya bisa berkilah, ini loh putramu ini yang masih belum ngerti apa-apa. Jadi kalaupun dia menjambakmu itu dia tidak tahu menau ya, jadi dia belum bisa paham apa-apa. Nah, sehingga dia terbebas dari kemarahan Fir'aun saat itu. Nah, jadi ada beban psikologis dari Nabi Musa berhadapan dengan mantan ayah angkatnya sendiri ya, ketika sudah pulang dari Madian kembali ke Mesir. Nabi juga demikian, berhadapan dengan paman-paman beliau, saudara-saudara dari almarhum ayahnya, yang Nabi tahu sendiri bagaimana akhlak perilaku mereka ini. Beliau mengalami tekanan psikologis yang berat. Namun Jibril alaihissalam mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankannya, karena ia adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi ada perintah, wa andir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan. Jadi andir ini menunjukkan fi'il amr ya, kata kerja, bentuk perintah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berinisiatif mengundang makan keluarga besar, yang saat itu Ali bin Abi Thalib ditunjuk sebagai EO-nya, event organizer-nya, pada usia yang sangat muda, yaitu baru 13 tahun ya. Jadi Ali bin Abi Thalib menurut riwayat disebutkan masuk Islam antara usia 8 atau usia 10 ya. Jadi kalau di sini usia 13 ya, berarti masuk Islamnya antara hampir 10-an tahun itu ya. Jadi saat itu ya diundanglah makan bersama, kemudian ada mukjizat ya. Tapi kalau beliau belum diangkat jadi Rasul ya, mungkin ini ya semacam keistimewaan lah yang Allah Ta'ala tunjukkan ya kepada masyarakat. Walaupun makanan dan minuman jumlahnya sedikit, tetapi cukup untuk dimakan oleh 40. Kalau dalam Rahil Maktum disebutkan sampai 45 orang. Jadi makanan yang terbatas tetapi cukup untuk 45 orang, bahkan berlebih-lebih, tidak habis. Nah, itulah menunjukkan betapa istimewanya Nabi Muhammad SAW ya. Namun ya karena orang-orang kafir ya, mereka para saudara ayah Nabi ini, para paman beliau itu belum terbuka hatinya ya, belum bisa menerima kebenaran. Ada hikmah dan pelajaran di event tersebut ya, bahwasanya kewajiban dakwah bagi Nabi Muhammad SAW itu ditanggung oleh beliau sebagai seorang Rasul ya, harus menyampaikan wahyu kepada umatnya, dan juga menunjukkan bahwa jamuan makan sebagai salah satu media untuk berdakwah. Karena apa? Tidak ada orang yang tidak menyukai jamuan makan, dan ini berlaku ya dari dulu sampai sekarang ini. Ada momentum pesta ataupun momentum kebersamaan bisa didapatkan dengan makan-makan ya. Kalau sekarang istilah anak-anak muda ngopi-ngopi ya, ataupun ya mereka kongko-kongko ya untuk ya bercengkrama ya, sehingga banyak sekali bertebaran wisata kuliner di sekitar kita ini, dan itu ya semuanya rata-rata rame. Sepanjang kita ke Soekarno-Hatta itu kan ya Masya Allah luar biasa ramenya ya anak-anak muda itu. Nah, jadi sejak dulu sampai saat ini ada kesukaan dari orang-orang untuk mendatangi jamuan makan ini. Maka itulah yang digunakan media dakwah oleh Rasulullah. Diundang, kemudian dijamu. Nah, walaupun demikian ya belum berhasil ya. Belum berhasil memberikan petunjuk kepada paman-paman beliau itu. Kemudian juga ada hikmah yang lainnya, berhasilnya tarbiyah Rasulullah kepada remaja, yaitu Ali bin Abi Thalib,
yang walaupun usia 13 tahun tapi sudah bisa aktif berdakwah, bahkan menghandle acara besar. Jadi anak yang relatif sangat muda ya, 13 ini kan baru usia awal-awal SMP ya. Ya apa sih yang bisa dilakukan oleh anak-anak sekarang ini ya. Tapi pada zaman itu sudah memiliki kedewasaan, memiliki kematangan, kepemimpinan yang bagus, kemandirian ya. Sehingga ini akan berdampak kepada agenda-agenda besar yang beliau emban sesudahnya ya oleh Ali ini ya. Kemudian hasil dari tarbiyah di periode dakwah Siriyah, sebagaimana kita tahu ya bahwa Nabi menempa para sahabat terutama yang muda-muda ini di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam secara kontinu. Mereka rutin pertemuannya. Itulah yang memberikan dampak positif kepada para generasi muda, terutama di sini contohkan Ali. Dan ada mukjizat Nabi di awal dakwah jahriyah dengan memperbanyak makanan yang tadi tidak ada habis-habisnya tadi ya. Sama sekalian ya, jadi pada undangan makan untuk yang pertama ini hadir dari keluarga Bani Hashim dan sebagian Bani Muthalib. Terdapat paman-paman beliau ya, jumlahnya 40 sampai 45 tadi. Jadi saat itu beliau akan bicara sebagai tuan rumah lah, sebagai tuan rumah akan memberikan sambutan. Tetapi langsung dipotong pembicaranya oleh Abu Lahab ini. Abu Lahab langsung memberikan ya komentar, haulai amumatuka wa banu amika fatakallam. Mereka itu ya adalah para pamanmu, mereka adalah para saudara dari ayahmu, kemudian juga para sepupumu, maka bicaralah. Kemudian ini coba kita langsung ya kepada artinya ini ya. Oh ya, bentar. Jadi di sini Abu Lahab ini sebagaimana kita tahu nama lakop ya, nama kunyah atau nama sebutan. Nama aslinya siapa? Ada yang ingat Abu Lahab ini memiliki nama asli? Yaitu Abdul Uzza. Uzza itu nama berhala yang disembah-sembah oleh orang kafir ya. Jadi dia menghambakan hambanya Al-Uzza, Abdul Uzza bin Abdul Muthalib ya, tokoh yang sangat memusuhi dakwah Rasulullah ya. Nabi walaupun keponakannya sendiri, tapi beliaulah ya, dialah yang pertama-tama memusuhi ya. Jadi mereka ini ya, kata Abu Lahab ini adalah para pamanmu, keponakanmu, dan kalaupun ada segala sesuatu yang menimpa kepadamu, ini kami punya hak untuk menghandle ya, atau sebelum mereka kamu sampaikan dakwah kepada mereka apa yang kamu inginkan tersebut, maka kami ini sebagai orang yang terdekat denganmu memiliki hak. Fahasbuka banu abika, maka cukuplah anak-anak dari ayahmu. Wa innakum ta'ala ma anta alaihi fahuwa aisaru alaihim. Kalau engkau laksanakan apa yang wajib kepadamu, maka itu lebih mudah. Jadi sebelum kamu sampaikan misi yang ingin kamu sampaikan kepada orang-orang Arab itu, maka kami akan memberikan pelajaran lah kepadamu ya. Itu kurang lebih yang disampaikan ya. Intinya Abu Lahab memberikan ancaman kepada Rasulullah SAW supaya hati-hati, kamu ini membawa nama keluarga. Kalau kamu sampaikan sesuatu yang bertentangan dengan tradisi nenek moyang yang dibawa oleh keluarga besar kita, maka itu akan menyebabkan keluarga kita ini menjadi ternoda citranya ya, kurang lebih seperti itulah. Ada ancaman-ancaman yang disampaikan oleh Abu Lahab pada saat itu. Kemudian pada periode yang berikutnya ada undangan lagi dari Nabi Muhammad SAW ya. Kalau tadi yang pertama beliau tidak sempat menyampaikan pidato sambutannya, nah untuk yang kedua ini beliau sampaikan kalimat yang indah, alhamdulillah ahmaduhu wa asta'inuh
wa u'minu bihi wa atawakkalu alaihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi enggak ada sebutan Muhammad dulu di sini ya. Jadi baru bersyahadat tauhid. Dalam undangan ini beliau menyampaikan sambutannya, segala puji bagi Allah dan aku memujinya, memohon pertolongan, percaya dan tawakal kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada ilah, tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah semata yang tiada sekutu baginya. Kemudian beliau mengatakan yang artinya, sesungguhnya seorang pemandu itu tidak akan mendustakan keluarganya. Demi Allah yang tiada ilah selain dia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian secara khusus dan kepada manusia secara umum. Demi Allah, kalian benar-benar akan mati layaknya sedang tidur nyenyak dan akan dibangkitkan lagi layaknya bangun tidur. Kalian benar-benar akan dihisab terhadap apapun yang kalian perbuat. Lalu di sana ada surga yang abadi dan neraka yang abadi pula. Wah, luar biasa. Inilah peringatan yang begitu mengena dari Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Langsung diberikan peringatan kepada audiens saat itu tentang pertanggungjawaban. Hidup ini bukan untuk main-main. Hidup ini ada ujungnya nanti pada saat meninggal, kemudian nanti dibangkitkan pada hari kiamat, ada pertanggungjawaban. Kalau orang ini beriman baik maka surga yang menanti, kalau buruk dia tidak iman maka nerakalah yang menjadi balasannya. Jadi disitulah Nabi memberikan peringatan, kalian benar-benar akan mati layaknya sedang tidur nyenyak dan akan dibangkitkan lagi layaknya bangun tidur ya. Kalau dalam salah satu hikmah yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia itu seperti orang yang tidur dan pada saat mereka meninggal mereka itu baru tersadar ya. Seperti orang mimpi lah ya. Kita dalam kehidupan ini seperti mimpi. Ada yang mimpi jadi pejabat, ada yang mimpi jadi artis, ada yang mimpi jadi ulama, ada yang mimpi jadi petani dan sebagainya. Ini mimpi, episode mimpi yang sementara. Apakah dia dalam menjalankan profesi tersebut sesuai dengan aturan Allah, bisa amanah ataukah tidak? Akhirnya ketika mati itu baru tersadar, baru terbangun. Oh, ternyata hanya sebentar ya mimpinya tersebut dan sekarang harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan pada saat hidup di dunia dulu. Nah, itulah manusia yang lupa pada saat masih hidup dan nanti baru ingat ketika sudah dalam kondisi di alam barzakh, apalagi di akhirat. Di dalam pidato Rasulullah tersebut Nabi menyampaikan tentang muqaddimah ya, yang itu menunjukkan tentang dasar-dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang layak mendapatkan pujian, segala bentuk pujian. Kemudian isti'anah, permintaan pertolongan itu hanya layak diberikan kepada Allah. Keimanan wa u'minu bihi, aku beriman kepadanya. Tawakal hanya kepada Allah. Kemudian saksi atau kesaksian syahadat tauhid, ini semuanya menunjukkan keimanan kepada Allah Ta'ala yang Maha Esa. Kemudian disebutkan di sini, inni Rasulullah ilaikum khosatan wa ilan nasi amatan. Sesungguhnya aku utusan Allah kepada kalian secara khusus dan kepada manusia secara umum. Inilah yang membedakan antara Nabi Muhammad dengan Rasul-Rasul yang sebelumnya. Kalau Rasul yang sebelumnya diutus kepada kaumnya secara khusus, tapi kalau Nabi Muhammad diutus kepada bangsa Arab dan non-Arab atau yang disebut bangsa Ajam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam, bukan untuk orang Arab saja, bukan untuk orang-orang beriman saja, tapi seluruh dunia ya. Illa kafatan linnas, diutus untuk seluruh manusia. Kemudian di sini Nabi juga mengingatkan tentang yang sudah kita bacakan tadi, wallahi la tamutunna kama tanamun ya. Kalian akan mati sebagaimana kalian tidur, wala tub'atsunna kama tastayqidun, kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat seperti kalian terbangun.
Jadi dalam kondisi pada saat kita tidur ya, hidup ini akan bangun pada saatnya nanti. Wala tuhasabunna bima ta'malun, kalian akan dihisab terhadap apa yang kalian kerjakan, apakah mendapat surga ataukah neraka ini. Ini beriman kepada yaumil akhir. Nah, jemaah sekalian, saat itulah Abu Thalib sebagai paman pengasuh beliau mengatakan, ma ahabba ilaina muawanataka, kami tidak suka menolongmu, menjadi penasihatmu dan membenarkan perkataanmu. Orang-orang yang menjadi bani bapakmu ini sudah bersepakat, aku hanya segelintir orang di antara mereka, namun akulah orang yang pertama kali mendukung apa yang engkau sukai. Maka lanjutkanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Demi Allah, aku senantiasa akan menjaga dan melindungimu, namun aku tidak mempunyai pilihan lain untuk meninggalkan agama Abdul Muthalib. Nah, inilah ya, Abu Thalib mendukung dakwah Nabi Muhammad karena bagaimanapun juga beliau adalah Nabi Muhammad adalah anak asuh beliau, keponakan beliau yang beliau sangat cintai. Jadi beliau memberikan dukungan kepada dakwah Nabi Muhammad, tetapi ada sekat penghalang di sini. Abu Thalib tidak mau meninggalkan agama Abdul Muthalib, yaitu agama syirik, agama jahiliyah yang dianut oleh Abdul Muthalib ini tidak mau ditinggalkan oleh Abu Thalib ini. Maka saat itu Abu Lahab berkata, hadhihi wallahi as-sawah, ini adalah kabar yang buruk. Khudhu ala yadayhi qabla an ya'khudha ghairukum, ambillah tindakan terhadap dirinya sebelum orang lain yang melakukannya. Faqala Abu Thalib, maka Abu Thalib mengatakan, wallahi lanamna'uhu ma baqaina, demi Allah kami akan tetap melindunginya selagi kami masih hidup. Nah, itulah jemaah sekalian ya, betapa Abu Thalib pasang badan untuk membela dan melindungi Nabi Muhammad SAW walaupun ada ancaman yang keras dari Abu Lahab ini. Nah, jemaah sekalian, ada hadis yang menyebutkan ya bahwa saat itu qama Rasulullah SAW, beliau berdiri hina unzila alaihi, ketika diturunkan kepada beliau surat Asy-Syu'ara 214 tadi ya, wa anzir asyiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluarga terdekatmu. Faqala, maka beliau berkata, ya, langsung kepada ini terjemahannya, beliau menyampaikan, wahai sekalian orang-orang Quraisy, selamatkanlah diri kalian dari azab Allah. Sedikit pun aku tidak dapat menyelamatkan kalian dari azab Allah. Wahai Bani Abdul Muthalib, aku tidak dapat menyelamatkan kalian dari azab Allah. Wahai Abbas bin Abdul Muthalib, paman beliau sendiri, yaitu ayah dari Abdullah bin Abbas, aku tidak dapat menyelamatkanmu dari siksa Allah. Wahai Safiyah bibi Rasulullah, aku tidak dapat menyelamatkanmu dari siksaan Allah. Wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah apa yang kau inginkan dari hartaku, aku tidak dapat menyelamatkanmu dari siksaan Allah. Inilah peringatan dari beliau kepada keluarga-keluarga dekat beliau ya, jadi di akhirat masing-masing bertanggung jawab atas perbuatannya. Nanti tetap ada syafaat ya, tetap itu. Kemudian ini pada tahap-tahap awal pertanggungjawaban, semua orang hisabnya itu fardi-fardi, pribadi-pribadi, tidak bisa bertanggung jawab atas yang lainnya. Nah, kemudian nanti ada tahap berikutnya, yaitu tahap pemberian syafaat setelah hisab pribadi-pribadi ini selesai. Nah, selanjutnya jemaah sekalian, ada riwayat yang menyebutkan beliau berdakwah di atas Bukit Sofa. Bukit Sofa yang sangat dekat dengan Ka'bah, beliau jadikan sebagai media untuk berdakwah di atasnya. Ketika turun ayat ini, Syu'ara 214 ini, wa anzir asyiratakal aqrabin, beliau akhirnya naik ke Bukit Sofa. Kemudian beliau menyampaikan, berseru kepada masyarakat, ya sobaha, wahai masyarakat manusia yang berkumpul pada pagi ini seruan ya. Pada saat itu fastama'an nasu ilaihi baina
rajulun yaju ilaihi wa baina rajulun yab'atsu rasulahu. Jadi ada orang-orang yang berkumpul, kalau bisa datang sendiri dia datang, kalau yang berhalangan maka dia wakilkan kepada utusannya. Mereka merasa ini ada apa? Muhammad menyeru kepada penduduk Mekah supaya berkumpul di Bukit Sofa itu. Berbondong-bondonglah orang-orang datang ke sana untuk mendengarkan apa yang beliau sampaikan kepada masyarakat. Ternyata apa beliau sampaikan ini? Ya Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Abdul Muttalib. Ya Bani Fahr, wahai Bani Fihr. Kemudian ya Bani, wahai keturunanku, apakah kalian percaya? Ara'aitum lau akhbartukum, apakah kalian percaya? Anna khailan bisafi hadzal jabal turidu an tuhira alaikum. Apakah kalian percaya seandainya aku beritakan ada pasukan berkuda yang keluar dari balik gunung ini untuk menyerang kalian? Saddaqtumuni, maka apakah kalian bisa mempercayaiku? Qalu, mereka mengatakan na'am, betul, kami percaya wahai Muhammad, karena aku atau kita tidak pernah mendengar engkau ini berdusta atau berbohong ya. Ini pancingan dakwah Rasulullah ya, pada saat beliau menyampaikan muqaddimahnya, kalau seandainya ada pasukan di balik bukit ini, apakah kalian percaya? Orang-orang percaya karena mereka tidak pernah mendengarkan Nabi berdusta. Maka Nabi langsung masuk terhadap poin yang beliau inginkan. Fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Sesungguhnya aku adalah seorang yang memberi peringatan bagi kalian terhadap azab Allah yang sangat pedih. Nah, itulah. Faqala Abu Lahab, maka Abu Lahab langsung berkata ya, dan menyampaikan ancamannya, taban laka sairul yaum ma ta'autana illa lihada. Celaka engkau wahai Muhammad sepanjang harimu, apakah engkau memanggil kami hanya untuk ini? Ada lagi riwayat mengatakan taban laka ya Muhammad alihada jama'tana. Celaka engkau wahai Muhammad, apakah karena misi ini engkau kumpulkan kami di sini? Maka saat itulah Allah menurunkan surat Al-Masad atau Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi watab. Jadi binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Jadi di sini Allah Ta'ala menyebutkan kunyahnya, bukan nama asli dari Abu Lahab ya. Karena kalau nama asli ini mewakili pribadi, tapi kalau nama kunyah ini bisa berlaku sepanjang masa ya. Pasti nanti ada Abu Lahab jenis yang mirip seperti itu ya, yang tokoh ini sudah mati tapi ada penerus keburukan sesudahnya. Jadi disebut dengan nama panggilannya, yaitu Abu Lahab. Di samping kalau disebutkan nama aslinya, itu nanti ada nama berhalanya ya. Jadi itu mengurangi keautentikan ataupun keluhuran daripada Al-Qur'anul Karim. Jadi disebutkan ya, turunlah ayat ini sebagai bentuk bantahan langsung kepada Abu Lahab yang sudah pernah kita ceritakan. Pada akhir hayatnya Abu Lahab ini meninggal dalam keadaan yang su'ul khotimah, walaupun agak lama meninggalnya ya, bukan pada periode Mekah. Meninggalnya itu nanti pada periode Madinah setelah selesai perang Badar yang sudah pernah kita ceritakan ya. Ada beberapa riwayat ya, intinya dia sakit yang tidak bisa disembuhkan, kemudian berakhir dengan ya su'ul khotimah, mayatnya banyak sakit di kulitnya, kemudian baunya busuk dan dikuburkan di bawah bukit, dan orang-orang tidak ada yang mau menguburkan dengan prosesi yang layak. Mereka hanya dari jarak jauh dengan mengambil tongkat yang panjang, kemudian didorong-dorong sedikit sampai jasadnya Abu Lahab jatuh ke liang tersebut dan ditutup dengan batu yang sudah disiapkan oleh orang-orang saat itu. Itulah kematian yang menderita dari seorang Abu Lahab, tokoh paman beliau sendiri, tetapi sangat besar permusuhannya kepada dakwah Rasulullah.
Nah, jemaah sekalian, berikut ini akan kita saksikan ya. Ada video animasi tentang kondisi Mekah pada saat awal-awal dakwah yang nanti bisa kita saksikan ya, tentang posisi-posisi dari kediaman para tokoh, baik itu yang mendukung dakwah Islam ataupun yang menentang dakwah Islam, yang mereka ini berada di pusat Mekah, yaitu Ka'bah dan sekitarnya itu. Demikianlah ada peta animasi yang mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ya. Jadi walaupun pada saat itu ternyata Mekah ini sudah penduduknya padat ya, terutama di sekitar Ka'bah itu. Apalagi sekarang ini ya. Jadi kalau dulu begitu padat dengan rumah-rumah para tokoh penting, nah, kalau sekarang ya padat dengan pembangunan. Di sekitar Ka'bah area sudah banyak diperluas untuk pembangunan Masjidil Haram dan juga hotel-hotel yang berdiri megah di sana. Tapi ya bagaimanapun juga kita tidak bisa menghilangkan sejarah yang begitu penting ya tentang keberadaan Mekah ini, walaupun memang situs-situs secara yang sudah ada ya sejak tidak dipermanenkan ya, khawatir ya mungkin mereka punya pertimbangan tersendiri lah, khawatir dikultuskan atau bagaimana, Allah alam. Jadi jemaah sekalian, ada hikmah dan pelajaran pada karakter fase dakwah ini, yaitu diantaranya sunnah ilahiyah untuk meluaskan dakwah dari keluarga inti ke keluarga dekat, di mana orang yang lebih berhak didakwahi adalah kerabat dekat secara keturunan ataupun nasab atau tempat tinggal, karena merekalah yang paling mengenal dai-nya ini dan juga menunjukkan tingkat tanggung jawab dakwah diri sendiri lalu keluarga sebelum ke masyarakat. Maka ini sebagai pelajaran bagi kita pada saat kita memiliki informasi yang penting tentang Islam, kita mengetahui sesuatu yang penting tentang Islam, yang lebih dahulu tahu adalah keluarga kita. Kita diskusikan dengan istri, dengan pasangan masing-masing, kita sampaikan kepada anak-anak ya, tentang masalah Islam. Jadi itu akan bisa memberikan pengaruh yang positif, karena apa yang kita tahu, apa yang kita yakini kebenarannya itu juga harus sama-sama diketahui oleh keluarga terdekat kita, baru kemudian kepada keluarga besarnya. Kemudian kalau dilihat dari pelajaran Nabi terdahulu, ada Nabi Lut dan Nabi Syu'aib, bahwa keluarga memiliki peran penting dalam menopang dan membela dakwah. Hasilnya yaitu terlihat dari pembelaan Bani Hashim dan Bani Muthalib kelak. Walaupun secara ideologi ada perbedaan antara yang didakwakan Rasulullah dengan masyarakat Arab saat itu ya, tetapi ada pembelaan dari sisi fanatisme kekeluargaannya. Maka Nabi saat itu karena diberikan terutama oleh paman beliau Abu Thalib, maka beliau lebih semangat untuk berdakwah, untuk menyampaikan kebenaran kepada keluarga besar beliau. Kemudian juga ada pelajaran yang lainnya, menyampaikan kebenaran tanpa membenturkan ideologi. Ini juga penting ya, artinya ada tahapan-tahapan kita dalam menyampaikan dakwah yang disebut dengan fiqh dakwah ini. Nabi menyampaikan kebenaran tentang masalah Islam ini, tentang keimanan, tetapi beliau tidak langsung menyentuh dan kontradiktif dengan apa yang didakwahkan oleh atau yang diyakini oleh masyarakat Quraisy saat itu. Ya, contohnya tentang masalah menyembah berhala. Beliau walaupun sama sekali tidak pernah menyembah berhala, tetapi beliau begitu bijak dalam mensikapinya. Ada berhala yang sangat banyak di sekitar Ka'bah, dan mengatakan 360-an berhala. Beliau tidak menghancurkan berhala-berhala tersebut. Bahkan ketika beliau sudah berhijrah ke Madinah dan kaum muslimin sudah memiliki kekuatan yang cukup bagus di Madinah, tidak menghancurkan berhala-berhala itu. Baru ketika Fathu Mekah selesai, beliau mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah.
ketika betul-betul bisa diyakinkan itu tidak berdampak yang buruk ya. Jadi sudah diukur fikih dampaknya itu, fikih ma'alatnya, sehingga tidak menimbulkan gejala ataupun dampak yang lebih parah. Kalau kita berdakwah mengakibatkan kemungkaran yang berat, dari akibat dakwah kita itu sesuatu yang harus menjadi pemikiran ya. Jadi ada fikih dakwah seperti itu. Gaya berdakwah bukanlah tauqifi. Tauqifi artinya saklek ya. Jadi tidak perlu naik bukit untuk menyeru kaumnya. Maksudnya sekarang ini ya, di bukit mana yang ya, itu kan dalam rangka untuk media saja, supaya suaranya lebih bisa didengar dan posisinya lebih tinggi diketahui ya. Kalau sekarang dengan media yang sangat modern, kita bisa berdakwah lewat media sosial, lewat alat-alat yang langsung bisa diakses oleh masyarakat dimanapun mereka berada. Itu bisa langsung mendengarkan dan melihat dai ini ya, terutama lewat media-media sosial ini ya. Jadi inilah wasilah dakwah, sarana berdakwah ini sesuatu yang ijtihadi ataupun yang mutajadid, yang senantiasa aktual, tidak saklek, tidak kaku ataupun tidak baku ya, tapi disesuaikan dengan perkembangan zaman. Para dai berkewajiban menggunakan seluruh sarana yang memungkinkan untuk menyebarkan dakwahnya, dan mungkin itu lebih efektif daripada dakwah konvensional. Ada beberapa dai yang mendekati para generasi muda dengan tampilan yang nyentrik ya, tampilan yang modisnya, itu lebih mudah dengan bahasa gaulnya, lebih mudah diterima oleh masyarakat kalangan remaja. Nah, mereka butuh sosok figur seperti itu. Kemudian juga memberikan hikmah, kepiawaian atau kepintaran, kelebihan dari Nabi dalam menyusun kata saat dakwah. Sambutan Nabi dalam jamuan makan yang merangkum inti dakwah yang hendak beliau sampaikan ya. Beliau memiliki keistimewaan jawami'ul kalim, menyusun ini ya, utitu jawami'al kalim. Aku diberikan keistimewaan. Jawami'ul kalim itu artinya beliau bisa menyampaikan kata-kata singkat tetapi memiliki makna yang padat dan luas. Seperti itu ciri daripada hadis-hadis Nabawi, kata-katanya singkat tetapi maknanya sangat luas. Pelajaran tersiratnya bahwa tiap dai dan pemimpin selayaknya juga memiliki kemampuan yang mumpuni dalam berbahasa, terlebih dalam menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Kalau bisa menguasai bahasa-bahasa yang sesuai dengan kaumnya, ada bahasa Jawa, bahasa Madura, atau mungkin bahasa Sunda, bahasa Inggris, bahasa Arab dan sebagainya, sesuai dengan objek dakwah. Demikianlah jemaah sekalian pelajaran bisa kita ambil dari kisah ini pada tahap awal dakwah jahriyah. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi, inspirasi kepada kita semuanya, dan memberikan semangat kita semuanya untuk meneladani dakwah beliau, menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang dekat dengan kita, terutama dari keluarga besar kita. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.